Assalamualaikum guys, welcome to my channel Zen Studio. And siap hari ini mau share tentang materi Mile Merge. Oke teman-teman, mungkin teman-teman sebagian udah ada yang tahu ya tentang fungsi dari Mile Merge ini. Yang pasti fungsinya itu sangat membantu kita banget ya sebagai karyawan untuk dalam hal kirim-mengirim surat dan lain sebagainya. Oke, gimana cara pembuatannya? Simak video berikut ini. Baik teman-teman, nah di sini Ane buka dulu contoh Mile Merge yang sudah jadi ya. Di sini teman-teman, nah misalkan ada surat undangan dari instansi sekolah kah ataupun dari mana saja ya instansinya kita misalkan mau mengundang. Nah di dalam undangan tentu ada yang ditujunya dong, alamatnya misalkan alamat terus namanya. Nah kalau kita ngetik satu-satu itu lumayan pegel ya. Mending kalau suratnya cuma 1-5 ataupun 1-10 masih kita bisa ketik sendiri ya, manual. Nah tetapi kalau misalkan suratnya itu ribuan, yang ditujukannya itu kepada nama-nama itu ribuan ya, kalau suratnya itu saja. Nah bagaimana caranya ya, tentunya itu harus menggunakan taktik ataupun cara tersendiri, strategi tersendiri. Nah cara yang kita buat adalah dengan menggunakan Mile Merge ya, seperti ini ya teman-teman. Jadi nah ini contoh. Nah misalkan di sini si nama ini bisa berubah ya, diklik gitu ya, diklik, nah gitu ya, diklik. Nah seperti ini ya teman-teman. Jadi ini menggunakan Mile Merge. Oke, nah kita akan mulai dari awal ya. Oke teman-teman, di dalam Mile Merge sendiri itu ada dua jenis, dalam artian dua jenis data yang akan kita pakai. Nah yang pertama kita akan menggunakan data intern. Dengan menggunakan data intern tersebut dalam artian begini, data intern ini dibuat ketika teman-teman memiliki datanya tersendiri ya, ataupun teman-teman mengetikkan data sendiri. Karena misalkan si data nama-nama alamatnya itu belum ada misalkan ya. Nah tetapi kalau misalkan teman-teman udah punya datanya semuanya, data nama, nah itu gampang banget, tinggal diisikan saja. Nah kita berawal dari yang data intern dulu ya. Nah Ane buat contoh dari awal ya teman-teman. Oke, di langkah yang pertama kita akan membuat Mile Merge versi yang type a new list. Type a new list berarti membuat list baru. Nah misalkan kita tidak punya data nih, kita baru buka misalkan usaha kita ataupun lembaga sekolah teman-teman. Nah maka kita membuat siapa saja list baru di sini. Nah karena datanya belum ada, kita membuatnya dari list baru. Oke, caranya gimana? Nah misalkan ini sebagai template-nya sudah ada ya teman-teman. Ini sebagai template suratnya sudah ada. Yap, teman-teman di sini cari ke menu My Links. Kemudian di start Mile Merge-nya ini pilih yang step by step Mile Merge Wizard ya teman-teman. Kemudian ini letter pilihnya, oke. Kemudian next starting document. Kalau udah, nah di sini teman-teman kita menggunakan data yang ada. Nah, atau template yang ada, dokumen yang ada. Nah, dokumen yang ada kita itu adalah yang ini ya, maksudnya. Pilih use the current document ataupun biarkan saja defaultnya seperti ini. Kemudian pilih di next select ya, select recipient. Nah, di sini select recipientnya penerimanya itu, nah karena kita baru memulai, misalkan kita baru memulai belum punya data, nah maka pilih yang type a new list. Nah nanti kita langkah yang kedua atau versi kedua yang ini ya teman pengerjaannya. Nah sementara untuk langkah yang pertama ini dulu supaya enak, supaya kita memahaminya. Pilih yang type a new list. Nah pilih create new recipient. Nah karena di sini kita ceritanya belum punya database gitu ya, kita mau membuat database nih. Oke. Nah perhatikan di sini ada new address list. Jadi ada alamat ataupun ada kolom-kolom yang disediakan. Nah kolom-kolom ini teman-teman bisa diubah sebenarnya. Misalkan di sini nama, alamat, nomor HP, cukup 3 saja bisa diubah. Caranya gimana? Caranya pilih customize column. Ya, customize column. Nah di sini teman-teman bisa mendelete-nya ya. Kalau yang tidak penting di delete saja. Kita delete misalkan kita mau membuat 3 nama doang, 3 kolom ya misalkan. Nah misalkan di sini tersisa misalkan 5. Nah
Kalau misalkan teman-teman rename langsung bisa kok. Nah, misalkan di sini nama, ini untuk nama kolomnya ya teman-teman. Kemudian di sininya rename lagi, pilih misalkan alamat. Kemudian di sini misalkan di rename dulu, misalkan nomor HP atau nomor telepon. Nah, misalkan ini tidak dibutuhkan, di delete aja. Tidak dibutuhkan, di delete aja. Jadi kalau misalkan teman-teman kurang, misalkan jabatan misalkan ya, ada yang kurang, tinggal di add di sini misalkan jabatan. Oke, nah kalau misalkan ada yang kurang lagi, misalkan misalkan tempat tanggal lahir misalkan ya, TTL. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, udah. Saya rasa ini udah cukup. Nah, kita akan isi dulu datanya, di oke saja. Nah, misalkan di sini ada nama, alamat, nomor HP, jabatan dan lain sebagainya. Kita akan isi yang 3 ini dulu ya, teman-teman, sebagai contoh. Misalkan di sini namanya Andreo Cia, misalkan alamatnya si Ujang misalkan ya. Oke, nomor HP-nya misalkan ya, ini sebagai teman. Nah, kalau misalkan udah, tinggal di new entry lagi, misalkan ada data baru, misalkan Barbara Lea misalkan ya, alamatnya silakan diisi, misalkan ini sebagai contoh ya teman-teman. Oke, kemudian isi lagi misalkan. Nah, ini proses ini, versi pertama ini adalah kita mengisi data ya dari awal, karena ceritanya kita belum punya database ya teman-teman. Oke, misalkan siapa lagi nih, Andreas S misalkan ya. Oke, ini sebagai contoh ya teman-teman. Oke, nah kalau udah selesai, nah misalkan di oke ya. Nah, ini dia minta menyimpan database ya teman-teman. Nah, nanti database-nya itu berbentuk akses kalau di sini. Misalkan ini tes 3 ya. Sebagai contoh ya teman-teman. Nah, ini udah, nah tinggal di oke saja. Ini juga tinggal di oke saja. Oke, nah teman-teman, nah kita akan membuatnya di sini ya. Kita akan membuatnya di sini, di next dulu, di next. Yaps. Nah, teman-teman, ini sudah tahap akhir di next ya. Nah, sekarang kita akan pengerjaannya di sini. Yap. Nah, data tadi udah tersimpan di database. Nah, tinggal kita menambahkan. Nah, ini perlunya itu misalkan di sini nama. Kepada Bapak Ibu siapa, berarti di sini nama ya. Nah, pilih. Nah, pentingnya tadi membuat kolom nama, nomor HP itu seperti itu ya teman-teman. Kita bisa langsung mengeksekusinya. Pilih insert merge field. Nah, di sini ada pilihan, ada nama, alamat, nomor HP, jabatan, TTL. Nah, isikan sesuai dengan urutannya. Misalkan nama yang diperlukan ya. Misalkan di sini nama, ya udah pilih nama aja. Oke. Nah, ini misalkan ya. Ini udah tuh. Karena kita ngisinya 3 berarti cuma 3 ya teman-teman. Nah, ini udah diisi. Nah, apabila misalkan teman-teman mau membuat di sininya ada yang lupa, misalkan alamat, bisa diisi ya teman-teman, alamat. Berarti tinggal diisi di sini alamat. Jadi langsung tuh alamat si Andreas misalkan di Cibungur. Ini sebagai contoh ya teman-teman. Misalkan di sini teman-teman ada yang lupa lagi, misalkan ada nomor HP. Nah, tinggal pilih nomor HP misalkan ya. Nah, tinggal dipilih insert midfield otomatis. Jadi ketika pilih nomor HP, berarti nomor HP-nya yang si ini nih, si Andreas. Kemudian alamat ini juga alamat si Andreas. Ini juga alamat nomor HP si Andreas. Ini sebagai contoh ya teman-teman. Nah, kita juga bisa melihat secara langsung ketika kita mau ngeprint. Misalkan ini kan ada 3 orang ya, 3 orang ya. Nah, sebagai 3 orang. Nah, teman-teman bisa melihatnya di sini perbedaannya ya. Nah, aneh gedein dulu. Nah, ini perbedaannya nih. Satu ketika di next, ini next. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi cuma 3 orang. Nah, ini kebayang nggak teman-teman kalau misalkan 100 nama. Nah, kalau misalkan kita ketik sendiri lumayan capek juga ya. Atau 1000 nama, atau 2000, atau 10.000. Wah, repot. Nah, caranya cara seperti ini ya teman-teman. Tinggal ditambahkan saja nanti. Nah, teman-teman juga bisa melihat mengedit individual dokumen. Karena kalau ini kita melihat secara keseluruhan dokumen yang akan kita cetak ya. Ketika diklik all, misalkan all current record itu memilih yang ini saja.
Kalau from itu misalkan kalau teman-teman mau milih dari halaman 1 atau dari bagian 1 sampai bagian 20 misalkan, kalau datanya memang ratusan ya teman-teman. Kalau karena ini memang 1 sampai 3 berarti 1 sampai 3. Nah, berarti ini kalau misalkan mau cetak semuanya di all saja, pilih oke. Dan hasilnya nanti seperti ini. Ini udah jadi teman-teman. Tuh ya. Misalkan si Andreo. Nah, ini udah jadi ya. Dan tinggal teman-teman kembangkan saja. Oke, tinggal dipraktekkan saja ya teman-teman. Nah, ini udah ada, udah bisa. Oke. Nah, ini langkah yang pertama udah bisa ya teman-teman, udah bisa. Nah, kita akan mencoba versi kedua. Nah, versi kedua kita akan menambahkan file dari Microsoft Excel. Oke, teman-teman, aneh buat yang data baru dulu ya. Kita contohnya ini kita di close dulu ya. Kita close dulu, kita akan membuat data baru. Yaps. Ini akan aneh copy dulu ya teman-teman. Aneh akan copy dulu, oke. Sini udah ada, oke. Ini aneh hapus dulu ya. Kita hapus dulu, oke teman-teman, kita hapus dulu. Yaps. Nah, langkah yang kedua ataupun versi yang kedua, kita akan menambahkan file merge dari data yang sudah ada ataupun dari Excel nih. Kita udah punya data sini nih ya. Nah, ini udah punya data dari Excel. Nah, ini langkah yang kedua ini biasanya dilakukan oleh para staf administrasi ketika akhir bulan. Apakah itu pembuatan surat ataupun pembuatan slip gaji ya teman-teman, bisa ya menggunakan ini. Ataupun bahkan di dunia perdesainan juga bisa. Contoh membuat sertifikat dari kejuaraan orang-orang banyak, nah bisa menggunakan cara file merge ya teman-teman. Oke, nah kita langsung saja pilih ke My Links, kemudian start file merge, pilih step file merge sama kayak tadi caranya ya teman-teman untuk langkah yang pertama. Nah kemudian ini juga di use the current dokumen saja. Nah perbedaannya di sini ya teman-teman, perbedaannya adalah di langkah yang ketiga. Kalau tadi pertama itu kita memilih type penulis. Nah kalau yang sekarang kita pilih use an citing list ya, kita akan menggunakan listing dari luar. Nah kemudian kalau udah memilih ini, pilih yang browse, pilih browse. Nah teman-teman pastikan datanya tahu dari mana, misalkan ada di mana ditaruhnya. Kalau aneh di sini taruhnya di, nah misalkan ini contoh DB Mailmerge ya, tinggal di open. Iya, nah di sini udah ada dan kita langsung oke saja. Oke teman-teman, sorry. Nah, kita akan buat di sini insert merge field-nya itu kasih nama. Nah, kasih nama di sini, kemudian di sini ada alamat berarti ya. Ini alamat, ini dihapus saja dulu. Oke. Kemudian ini sorry, salah ngisi. Jangan sampai salah ngisi seperti ini ya teman-teman. Jadi isinya nanti alamat salah. Oke, kita isi, ini hapus aja lah. Kita isi yang nomor HP. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini sudah ada dan kita di next. Oke, di next ini udah komplit. Yaps. Nah, ini udah bisa teman-teman, udah banyak ya. Nah, ini udah sesuai datanya di sini. Yap. Nah, ini teman-teman bisa. Nah, ini datanya adalah data yang dari Excel dari sini. Nih, misalkan Barbara Plat. Nah, kita bisa menambahkan nggak teman-teman di sini? Nah, bisa. Kalau misalkan ada yang kurang, misalkan oh ternyata ada nama baru, misalkan di sini ya. Misalkan Dodi. Dodi apa gitu ya, Dodi F misalkan gitu. Alamatnya ini. Misalkan alamatnya Jakarta, contoh ya teman-teman. Nah, bisa nanti di sininya kebaca ya. Nah ini disimpan dulu. Nah ini bisa ya, bisa di ketika di edit individual all di sini. Nah ini langsung kebaca ya. Tuh yang terakhir Andreo Andiansen. Ini masih bertiga ya teman-teman. Oke.
Yap, seperti ini. Nah, di sini udah oke ya teman-teman, tinggal di eksekusi saja. Kalau misalkan udah seperti ini, tinggal teman-teman nih udah dibuat letternya, tinggal di print sesuka hati mau yang mana nih mau di printnya. Jadi ketika di print itu nama-namanya udah berbeda. Ini Barbara dengan alamatnya masing-masing ya, yaitu Andreo misalkan ya, dengan alamatnya masing-masing. Ini sebagai contoh. Oke teman-teman, nah gimana? Gampang kan ya? Iya dong. Oke, seperti itu ya teman-teman. Misalkan ini juga bisa dihapus lagi. Ya misalkan dihapus lagi bisa. Misalkan saya perlunya ini doang, sama alamat doang. Nomor HP bisa dihapus nanti. Tuh udah masuk ya. Yang terakhir di sini ada .df ya, udah masuk datanya. Di sini bisa diubah, diedit. Misalkan Fernandes ya namanya misalkan ya. Nanti bisa berubah di sini juga. Ya teman-teman. Oke. Tuh, di sini udah berubah. Dodi Fernandes. Tadi belum. Nah, kita bisa klik lagi finish, edit individual. Bisa mengecek semuanya lagi ya. Tuh, ini udah semuanya. Oke. Seperti itu ya teman-teman caranya. Gimana, sangat mudah kan ya. Nah ini bayangkan database teman-teman itu tuh ribuan di sininya ya. Kalau ngetik satu-satu, menempatkan alamatnya satu-satu, repot ya kita ya. Oke teman-teman, nah ini dengan cara seperti ini maka teman-teman bisa melakukannya dengan simple kemudian cepat ya, dan tentunya sangat membantu pekerjaan kita supaya lebih ajib lagi. Oke teman-teman. Baik teman-teman, jika ada yang ditanyakan silahkan di komen saja langsung. Jika ada yang sesuatu yang kurang dikritisi video ini silahkan di komen aja langsung ya teman-teman. Jangan lupa di like, di subscribe ya teman-teman. Bagi yang belum tinggal di subscribe saja, atau silahkan di share biar orang lain bisa merasakan manfaat dari video ini ya teman-teman. Oke, sekian dulu dari saya Bang Zen dari Zen Studio. Hatur nuhun dan wassalam.